Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita akan coba narik nih left on beat. Sekarang posisi baru jam 5 subuh ya. Sekarang hari Rebo, kita akan coba gimana orderannya, rame atau enggak, kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih tetap rame, tetap lancar, tetap cerot lah gitu. Salam pengecerotan. Oke, langsung cerot orderan penglaris nih dari Ahmad Dahlan ke arah Pancoran. Lumayan nih pembayaran cash. Oke, kita OTW aja biar mumpung masih lancar. Ya, oke, sudah selesai. Sekarang kita melipir ke arah Kalibata. Lumayan pembayaran cash buat sarapan. Oke lah, kita melipir ke arah Kalibata aja lah ya, mumpung masih pagi. Oke, ternyata langsung cerot lagi. Kita jemput di daerah Perdatam ini, nganter ke lab school. Wah nih lumayan nih arah balik nih pembayaran cash. Oke, kita langsung gas aja lah, mumpung masih pagi, masih lancar. Oke, udah selesai. Waduh, situasi udah macet aja nih anak sekolahan nih. Oke lah, kita melipir arah balik aja. Ini macet anak sekolah di depan lab school. Kita motong jalan. Oke, dilanjut cerotnya lagi nih. Langsung jemput lumayan jauh nih. Jemput di Panglima Polim nih, Blok M. Kita nganter ke daerah Jelambar. Wah lumayan nih, Argo Paus. Mumpung masih pagi, masih lancar, kita gas aja lah. Oke, udah kelar. Sekarang udah pagi, udah terang. Kali aja masih ada sewa-sewa anak sekolah yang berangkat kesiangan. Barangkali ada, kita melipir di daerah-daerah sini. Biasanya sih rame order ya. Kita coba aja ya. Oke, beneran langsung cerot. Ini jemputnya agak jauh nih. Kita jemput di belakang Indosiar nih. Waduh, lumayan jauh nih ngeblesnya nih. Oke, kita gas aja lah. Mumpung masih pagi, orderan masih lancar, kita gas aja. Tujuan anternya ke daerah Tanah Abang. Oke, lumayan, kita gas. Alhamdulillah udah kelar. Sekarang kita OTW ke daerah Kebon Kacang. Ini spot paling bagus nih, Kebon Kacang nih. Sekarang kita melipir menuju ke Kebon Kacang. Itu biasanya banyak sewa-sewa orang kerja. Oke, kita melipir aja. Oke, dicerot lagi, dicerot lagi. Ini Argo Cebong nih, Argo Ceban. Alah, nggak apa-apa, gas terus. Antrannya ke Bank Indonesia dari Kebon Kacang. Pembayaran GoPay. Alhamdulillah udah kelar. Sekarang kita melipir ke arah Abdul Muiz nih. Nanti kalau nggak bunyi kita melipir lagi ke Kebon Kacang. Ini baru pendapatan, baru dapet 5 trip ya. Oke, masih pagi, kita gas aja cari-cari melipir, cari order. Beneran langsung cerot. Oke, kita jemput di pom bensin Abdul Muiz nih. Oke, kita gas aja nih, nganter anak sekolah kayaknya kesiangan nih. Oke, kita gas aja. Alhamdulillah udah kelar. Sekarang kita melipir, kita lawan arah aja deh. Kita main di pinggir kali, cari sewa Menteng Square. Oh ya, ini kita lawan arah aja ya biar cepet. Buat temen-temen jangan diikutin ya, nih lawan arah nih nggak bener ini. Oke, kita melipir aja lawan arah pelan-pelan ke arah pinggir kali. Oke, beneran langsung cerot. Kita langsung gas aja nih.
Kita jemput di apartemen Menteng Square nih. Kita nganter ke arah Warung Jati nih. Lumayan lumayan lah nih, argo paus juga lah. Kita gas aja lah, mumpung masih pagi. Mantap, mantap, mantap. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Sekarang kita melipir aja ya. Ini baru dapat 144.000 pendapatan, baru dapat 7 trip. Alhamdulillah masih lancar ini tanpa delay. Kita melipir aja. Oke, maaf tadi ke skip ya, yang orderan ke-8 ini ke order ke-9 nih, jemput di Simatupang nih. Kita anteran ke PLN Blok M. Kita gas aja lah, kita macet-macetan, udah pagi udah terang, kita gas terus, kita salip seret. Oke, alhamdulillah udah kelar, order ke-9 udah kelar. Ini kita ada di daerah di belakang PLN Bulungan. Aduh, ada undangan kopdar lagi. Skip aja lah. Oke, kita melipir cari sewa di sekitaran aja. Ini baru dapat 9 trip. Aduh, beneran langsung trot baru melipir nih. Oke, kita jemput nih di depan SMP 13 daerah Tirtayasa, nganter ke Gatot Subroto ya, argo cere. Kita gas aja. Oke, alhamdulillah udah kelar lagi. Ini order ke 10, pendapatan baru dapat 200.000, baru dapat 10 trip ya. Ini sekarang kita macet banget lagi. Kita main ke dalam aja lah. Kita melipir, kita ke arah Karet Pedirenan. Di sana spot ordernya bagus. Ini pendapatan baru dapat 10 trip, pendapatan 200.000. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita mau lanjut di sesi 2. Tadi di sesi 1 kita start jam 5 kurang dikit sampai jam 1 kurang. Tadi terakhir saya set balik pakai gosen, dapet itu titik aplikasi sama tujuan beda jauh, tapi nggak masalah lah, kebetulan saya tahu tempatnya jadi saya nggak permasalahin. Tadi di sesi 1 kita start jam 5 sampai jam 1 kita dapet 15 trip dengan pendapatan 333.000. Sekarang kita mau lanjut nih di sesi 2. Gimana orderannya, apa tetap cerot, apa delay kita nggak tahu ya. Ya kalau saya perhatiin sih tetap lancar ya, tetap delaynya masih bagus lah, di bawah 5 menit. Oke, kita lanjut aja di sesi 2. Semoga orderannya tetap lancar, tetap cerot lah seperti biasanya. Salam satu aspal, cerot. Oke, buat sesi 2 ini kita langsung cerot, jemput di Petogogan. Anternya ke daerah Buncit ini, deket lampu merah Duren 3. Kita gas aja lah, lumayan nih pembayaran cash. Oke, udah kelar, lumayan dapat cash 20.000. Aduh, situasinya udah macet nih, udah mulai gelap. Kita melipir aja ke dalam nih, barangkali ada sewa. Ini baru penglaris ya buat di sesi 2. Oke, nggak lama ini langsung cerot nih, kita jemput di Bangka 9. Kita nih anteran ke daerah stasiun Kalibata. Oke, kita gas aja lah, kita macet-macetan, argo cebong. Oke, kita gas mumpung masih lancar. Oke, alhamdulillah udah kelar ya. Ini kita nongkrong aja nih di bawah kolong stasiun Kalibata. Ini jam-jam sewa nih, biasanya lumayan rame order di sini. Kita nongkrong aja nih di kolong stasiun Kalibata. Ini baru order kedua ya, kita nongkrong aja. Oke, beneran akhirnya langsung cerot, GPL nggak pakai lama. Ini jemput di Kalibata City Square ya.
nganter ke stasiun Cawang kereta cepat bus, kereta cepat trot. Kita gas aja. Oke, sekarang udah kelar. Sekarang posisi di stasiun kereta cepat Wus. Kalau kata saya kereta cepat cerot. Jadi biar sekali cerot langsung sampai. Oke, kita melipir-melipir. Kita baru dapet ke trip ketiga ya. Baru 18 trip. Oke, kita melipir-melipir aja lah. Kita keluar ke arah Cawang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu sehat, orderannya selalu gacor, selalu cerot, dan akunnya lebih baik. Untuk malam ini saya akan membahas materinya nih tentang cara mengetahui orderan untuk hari ini dan seminggu ini. Gimana cara mengetahuinya? Kita tentu harus lihat dari sisi aplikasi customer ya. Terus kalian nih, kita cara mengetahui nih order food itu sebenarnya rame apa enggak sih gitu. Nanti saya kasih tahu, saya jelasin sekalian buat tutor order food ya. Jadi sebelum kita tutor order food, kita harus tahu dulu dari sisi aplikasi customer orderannya rame apa enggak sih, termasuk Goret, termasuk Gosen dan yang lainnya. Jadi nanti kita cek dan kita buktikan ya. Nah, untuk sebelum kita bahas ke situ, kita spill dulu pendapatan ya. Untuk sesi 1 tadi saya start jam 5 sampai jam 1 siang, dan jam 1 siang itu sekitar 8 jam. 8 jam saya dapat 15 trip dengan pendapatan 333.000. Terus dilanjut di sesi 2, saya start jam 6 kurang lah, sebelum maghrib itu jam 6 kurang sampai jam 8. Jam 8 saya istirahat, main ke tempat temen lama, dilanjut lagi jam 10 lewat sampai jam 11. Itu saya dapet 3 jam doang, yaitu 3 jam sesi 2 dapat 6 trip. Jadi total keseluruhannya saya kerja itu 11 jam. 11 jam dengan pendapatan 21 trip 457.000. Jadi total keseluruhannya saya cuman 11 jam. 11 jam itu dapat 21 trip 457.000. Oke Bang, kita bahas masalah cara mengetahui nih orderannya sebenarnya rame apa enggak dari sisi Goret, Gosen, GoFood. Kita harus mengetahui dulu Bang dari sisi customer. Kalau kita nggak lihat sisi customer, kita nggak tahu orderan itu sebenarnya rame apa enggak. Kita harus lihat dulu deh dari sisi akun customer, karena kita nggak bisa bilang oh orderan ini rame, orderan ini sepi hari ini. Itu balik lagi ke akun ya, tapi kita bicara di luar akun. Kalau itu kan tergantung akun rame apa enggak, tapi kita harus lihat juga dari sisi customer. Jadi saya akan tampil ini Bang, gimana sih dari sisi customer orderannya rame apa enggak. Itu kan tergantung dari voucher-voucher dari Gojek ya, entah itu Goret, entah itu Gosen. Kayak misalkan hari ini nih, Gosen tuh meluber Bang di mana-mana. Gosen itu bener-bener banyak banget. Itu karena ada faktor voucher Bang, voucher Gosen. Entah dia di instan, entah dia di someday, itu karena ada faktor voucher. Makanya orderan Gosen hari ini tuh melimpah ruah karena ada faktor dari Gosen. Jadi order Gosen itu pengaruh banget dari voucher itu. Beda Bang kalau Goret, walaupun dia ada voucher atau enggak, dia tetap rame karena di Goret itu orang udah dijadiin kebutuhan hidup. Artinya apa? Tanpa voucher pun orang tetap order Goret karena udah dijadiin kebutuhan hidup. Beda dengan Gosen gitu. Sekarang kita tampilin aja Bang, gimana biar abang-abang paham orderan hari ini tuh minggu ini tuh sebenarnya seperti apa, rame apa enggak. Ada yang bilang nih Bang, order GoFood itu mahal. Wah, GoFood mahal banget makanya sepi. Kata siapa mahal? Nih saya buktinya saya sendiri Bang. Nanti saya tampilin nih. Histori saya itu food semua. Maksudnya histori customer, saya biasa order food Bang. Maksudnya saya biasa pesan GoFood. Jadi saya tahu GoFood itu mahal apa enggak. Itu sebenarnya kalau dibilang GoFood itu murah Bang, karena saya sebagai pengguna layanan GoFood ya.
Jadi yang bilang mahal karena faktor satu, mungkin dia orang itu nggak pernah order food. Nomor satu itu. Kedua, dia itu nggak ngerti cara order food itu biar murah meriah itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita mau order food itu murah meriah bang, kalau tahu caranya. Nanti saya tampilin bang, itu gimana caranya biar order GoFood itu murah meriah. Nah kebanyakan orang-orang nggak paham cara order food itu biar murah seperti apa. Mereka taunya Gojek mahal, ongkos kirimnya mahal, biaya aplikasi mahal, belum makanannya. Orang bilang mahal itu karena satu, dia nggak ngerti cara order food yang bener, yang murah meriah seperti apa. Nanti saya jelasin, saya tampilin bang. Oke bang ya, kita tampilin aja nih bang. Oke teman-teman, kita akan segera tampilkan ini macam-macam voucher di GoRed ya, termasuk di Gokar. Sekarang untuk pertama di Gokar ini ada banyak voucher ya, dari Gokar Hemat, terus yang dari Gokar Comfort, termasuk yang menggunakan DBS dan menggunakan Permata dari kartu kredit. Oke, ini ada banyak voucher Gokar ya, itu ada banyak banget untuk melawan persaingan dengan aplikator sebelah. Oke, banyak banget ini voucher-voucher Gokar buat pengguna Gojek yang menggunakan aplikasi Gokar ya. Itu ada banyak voucher Gokar dari yang Comfort maupun yang Gokar Hemat, itu ada banyak ya dari Gojek. Ini untuk melawan persaingan dengan aplikator sebelah. Gojek mengeluarkan voucher-voucher Gokar yang selalu diupdate tiap seminggu sekali. Tiap hari Senin nanti ada voucher baru. Ini voucher khusus untuk sampai hari Minggu. Nanti di hari Senin akan keluar voucher-voucher baru untuk layanan aplikasi Gokar. Oke, ini ada banyak banget ya. Boleh dicek silakan. Ini ada banyak dari Gokar Hemat maupun Gokar Comfort. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek untuk Gomart. Untuk Gomart, Gojek mengeluarkan voucher diskon 15.000 untuk pembelanjaan minimum belanja 60.000. Artinya apa? Dengan customer belanja 60.000, anggaplah mereka gratis ongkir karena di biaya Gomart ada layanan ongkos kirim. Nah, sekarang kita ke GoRed. GoRed di sini banyak voucher juga ya. Khusus pengguna dari Mastercard DBS. Terus ini ada juga GoRed maksimal 10.000 diskon 50% nih. Ini untuk ada 2 voucher, dan ini ada lagi Gokar juga, GoRed khusus kredit Permata itu ada diskon 50% maksimal 15.000. Ada lumayan banyak ya, tapi nggak terlalu banyak kayak Gokar. Ini lumayan banyak khusus untuk pengguna GoRed. Kenapa orderannya GoRed ya lumayan ada ya, karena ada faktor voucher. Walaupun istilahnya itu nggak ada jaminan order itu rame atau enggak, balik lagi ke akun, tapi dari Gojek selalu ada voucher-voucher GoRed buat pengguna customer Gojek. Oke ya, abang udah lihat ya voucher-voucher GoRed nih, sama seminggu sekali diupdate. Sekarang kita ke GoSend. Oke, di mana GoSend ini banyak banget voucher-voucher dari GoSend instan ya. Dari GoSend instan kita udah dapat banyak nih, 10 voucher. Terus lagi tuh ada yang 5.000 juga khusus GoSend instan. Tambah lagi tuh banyak banget nih. Makanya GoSend melimpah karena ada faktor-faktor dari voucher GoSend ya. Termasuk GoSend yang khusus car, khusus mobil, ini juga banyak banget ini. GoSend khusus car untuk yang pengguna khusus mobil ya, bukan yang motor. Yang motor beda lagi, tadi itu ada banyak juga. Termasuk GoSend Someday. Kenapa Someday rame? Karena ada faktor voucher dari GoSend Someday. Oke, itu begitu banyak, makanya GoSend melimpah akhir-akhir ini ya, karena ada faktor voucher GoSend tadi, dari yang instan, yang khusus GoRed biasa ya, termasuk yang Comfort,
kompor yang mobil, maksudnya yang car itu ada juga khusus gosen instan mobil, termasuk yang someday juga banyak banget itu. Oke, bisa dicek semuanya aplikasi customernya nih dari Gosen, begitu banyak voucher buat mitra-mitra Gojek terutama yang reguler. Oke, sekarang kita udah melihat voucher-voucher. Sekarang kita balik lagi ke history food. Ada yang bilang food itu mahal. Menurut saya enggak, itu murah banget. Abang boleh dicek nih setelah ini order food itu, kenapa saya bilang murah banget? Karena banyak voucher-voucher juga. Kalau di sini di aplikasi ini nggak ada voucher, tapi yang kita pakai itu diskon-diskon promo dari Resto, dari Gojek ke Resto. Itu hampir 20% Resto itu banyak yang murah dari aplikasi Gojek itu khusus ke Resto. Ini semua kita udah cek semua nih ya. Ini diskon-diskon GoRed, GoCar, termasuk GoSend dan GoMartnya ada satu. Oke, sekarang kita tampilkan nih history saya order food ya. Ini saya buktikan dari history saya order GoFood. Ini saya order hampir tiap hari ya, kadang 2 hari sekali, paling lama 3 hari sekali. Abang boleh cek bahwa kalau saya itu pengguna order GoFood. Di sini saya liatin history saya menggunakan order GoFood ya. Nanti kita cek satu-satu ya. Ada beberapa nanti saya cek bahwa emang order GoFood itu murah. Ini saya buktikan lewat history saya menggunakan order GoFood. Kalau menurut saya sih terlalu murah banget buat ukuran GoFood ya. Mungkin yang bilang mahal itu karena mereka nggak ngerti cara order food itu seperti apa biar murah meriah. Kalau buat saya itu udah terlalu murah banget. Walaupun akhir-akhir ini GoFood itu agak diskonnya agak terlalu pelit lah, sedikit diskonnya agak kecil, tapi menurut saya masih wajar-wajar aja, masih standar. Nanti saya tampilin history saya order food seperti apa. Kenapa saya bilang murah? Ini saya buktiin ya, saya nggak sekedar omon-omon kalau kata si Ono. Kita buktiin bahwa order GoFood itu emang bener-bener murah meriah. Nanti kita bisa dicek. Ini story saya, bukti story saya bahwa saya pengguna GoFood dari dulu, bukan baru sebulan 2 bulan. Ini bukti satu ayam bakar 22.000, kita beli 3 porsi kena 35.000, hemat 50.000. Yang kedua, nasi ayam gepuk plus es jeruk, belanja habis 45.600 dengan hemat 93.000. Ini nasi ayam gepuk sama es jeruknya 2 ya, nasinya 5 porsi. Ini satu paket hemat double sama nasi ayam bakar, total 31.000, hemat 50.000. Ini paketnya nasi 2, ayam 2 plus es teh manis plus ayam bakar, harga total 31.000. Selanjutnya ini saya pesen 3 porsi mie ayam baso, habis 27.000 dengan total diskon 51.000. Ini mie ayam baso telur ya, lumayan murah banget, ini seporsi nggak nyampe 10.000. Mantap banget, murah banget. 3 porsi 27.000. Selanjutnya kita pesan nasi padang 4 porsi. 3 porsi kita pakai nasi box dengan harga per porsi 24.000 dan 1 dibungkus biasa dan plus kerupuk, total habis 44.000 dengan diskon dari Gojek 58.000. Dengan 44.000 kita bisa dapat 4 porsi nasi padang rendang. Mantap, murah banget. Bisa dicek ya. Selanjutnya kita pesan dari Pasar Santa nih, 3 nasi ayam gepuk plus es jeruk. 1 porsinya 22.800 plus es jeruknya. Total 30.600 dengan hemat 58.000. Artinya seporsi itu nggak nyampe 10.000 ya.
Dan ini orderan saya yang terakhir di tanggal 7 kemarin. Saya pesan nasi ayam penyet satu porsi 25.000, saya pesan 2 porsi dengan habis 42.000. Kalau di rata-rata ya satu porsi 21.000 ya, harga normal di warung depan. Akhir-akhir ini Gojek mulai irit pelit dengan diskon. Jadi untuk orderan GoFood saat ini agak berkurang karena efek diskonnya sudah mulai berkurang. Oke, setelah udah lihat dari yang saya jelasin tadi, mudah-mudahan abang bisa lebih paham, bisa lebih ngerti gimana situasi kondisi dari sisi customer. Jadi abang udah lihat ya tadi kenapa gosen rame, karena ada faktor voucher dari yang goret instan, gosen instan yang someday itu, karena emang lumayan banyak, makanya orderan gosen pun melimpah ruah. Kemarin tuh bener-bener order gosen itu kalau bisa dibilang ngeblast kemana-mana lah, rame lah untuk orderan gosen. Kenapa rame? Karena ada faktor voucher. Nah kalau untuk goret dan gokar itu emang vouchernya itu kan setiap seminggu sekali diupdate ya, artinya apa? Itu khusus sampai minggu ini, ntar mulai Senin lagi, tiap hari Senin dia dapat voucher baru lagi untuk goret dan gokar. Tapi kalau untuk Gomat sama Gosen itu nggak mesti, itu tergantung kebijakan dari PT Gojek, entah dia untuk Senin depan dia ada vouchernya atau enggak, itu nggak mesti. Yang pasti untuk goret sama gokar emang dia tiap minggu selalu dapat bang, ada voucher goretnya, entah dia cuma 2 biji 3 biji entah berapa biji, itu tergantung kebijakan dari PT Gojek, dari perusahaan Gojek. Dia mau ngasih voucher ke customer itu seberapa banyak, emang nggak mesti, nggak netep. Kadang besok misalkan cuma dapat 5 voucher goret, gokarnya 5, kita nggak tahu. Tapi kalau untuk Gomat, GoFood atau Gosen itu dia nggak mesti. Nah kalau untuk GoFood, abang udah lihat, udah saya buktikan kan bahwa order GoFood itu murah. Kenapa? Ya karena kita tahu cara ngorder yang biar murah meriah seperti apa. Emang kalau dari voucher dari promo GoFood dari perusahaan Gojek ke ke tokonya, ke itunya ya, restonya itu nggak mesti bang. Jadi dia tiap hari itu nggak mesti voucher itu dia selalu gede. Kayak akhir-akhir ini emang kalau dari diskon dari resto itu nggak terlalu gede kayak kemarin-kemarin, mulai dikurangin lah. Mungkin subsidinya mulai dikurangin lah dari Gojek ya. Kemarin dia gila-gilaan ngasih promo diskon gila-gilaan itu PT Gojek ke resto, jadi resto lari ke customer itu gila-gilaan sampai ordernya bener-bener murah di luar harga normal. Kalau kita beli di warung atau di depan tanpa aplikasi, lebih murah di aplikasi, karena itu tergantung dari PT Gojek dengan resto. Jadi gimana cara murahnya itu tergantung dialah gitu. Nah makanya saya bilang, kenapa ada orang yang bilang voucher order food itu mahal, karena satu, dia mungkin nggak pernah order GoFood jadi bilangnya wah Gojek mahal banget order food. Ya karena dia satu, dia mungkin nggak pernah order food. Kedua misalkan oh enggak bang, kok order food terus bang, berarti dua jawabannya, dia nggak ngerti cara order food yang benar biar murah meriah seperti apa. Makanya seperti itu dia bilang mahal, nggak ngerti. Kalau ngerti, abang udah lihat kan semuanya itu murah, walaupun istilahnya tiap hari vouchernya itu berubah-berubah. Jujur aja berubah-berubah. Sekarang diskonnya lagi gede-gedean, wah nggak kira-kira murahnya. Kalau lagi pelit ya nggak terlalu besar, tapi tetap aja kalau hitung-hitungan nggak terlalu mahal lah, standar. Karena kan kalau dari sisi customer tinggal makan doang, dianterin, dibeliin. Tapi dari harga itu tetap masih standar bang. Artinya walaupun semahal-mahalnya itu masih harga standar. Tapi kalau lagi murah, murahnya kebangetan, bener-bener kebangetan, nggak wajar. Kalau bisa dibilang gila-gilaan Gojek, bener-bener promo voucher itu gila-gilaan, bener-bener sampai dia kalau bisa dibilang ya nombok lah PT Gojek ya, seperti itu. Oke teman-teman semua, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain, dengan narasi-narasi Gojek yang lain. Buat teman-teman yang belum paham, belum ngerti, belum ini, pengen belajar tentang ilmu Gojek, tentang segala hal tentang Gojek,
Jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, karena apa, nanti dosen akan memberikan ilmu-ilmu tentang Gojek, baik dari sisi customer, sisi driver, tentang akun, tentang apapun. Jangan lupa di like, di subscribe, yang belum subscribe di subscribe. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Tetap saya jawab, saya balas sesuai dengan apa adanya, tanpa saya kurangin atau lebihin, sesuai dengan yang ada di ilmu Gojek lah ya. Saya balas. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke, salam satu aspal. Cerot.